Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Alhamdulillah, amazing. Allahu Akbar. So it's English time. Are you ready to learn English today? Okay, if you are ready, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Okay, so today we are going to learn about, ada yang bisa membaca ini apa judulnya ya? Asking for and giving directions. Apa itu directions? Ada yang tahu? Oke, kita lihat dulu yuk. Please take a look at this picture. Nah, direction is arah atau jalan. Ketika kita ada di suatu tempat yang asing, biasanya kita tidak tahu ya kemana sih arah menuju ke suatu tempat yang kita tuju. Misalnya kita lagi ada di Singapura misalnya ya. We are in Singapore and we don't know how to get to the hotel. Biasanya ketika kita mau mau mencari suatu tempat dan kita nggak tahu nih jalannya, pasti kita akan bertanya or asking for directions. Bertanya arah menuju ke tempat yang ingin kita sambangi. Itu directions atau arah. So, tentang arah ini dijelaskan juga ya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Nah, di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu ada di mana-mana. Ada di timur, ada di barat. Pokoknya dimanapun pasti di sanalah ada Allah ya. Bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha luas. Luas apanya? Rahmatnya. Nah, di sini disebutkan timur dan barat. Jadi, ketika kita membicarakan tentang directions, biasanya itu ada nama-nama arah yang kita sebutkan seperti timur, barat, utara, selatan, seperti itu ya. Nah, for today kita belajar directionnya. Bukan tentang timur, barat, selatan, utara, tenggara, timur laut, tidak seperti itu ya. Tapi masih tentang belok kanan, belok kiri. Karena ini masih berhubungan dengan materi kita yang minggu lalu. Do you still remember what did we learn last week? Masih ingat minggu lalu kita belajar apa ya? Rules in public places. Belajar tentang rules atau aturan yang ada di jalan raya, aturan yang ada di tempat-tempat umum. Nah, kenapa masih berhubungan dengan aturan itu? Karena kemarin kita tahu ya ada tanda-tanda yang biasanya kita temukan di jalan. Misalnya don't stop atau apalagi turn left, turn right misalnya. Nah, itu termasuk ke dalam directions. Okay, so take a look at this one. Nah, here are some directions word. Biasanya ketika kita berbicara tentang directions, itu kita menemukan simbol-simbol ini atau istilah-istilah ini. Ini hanya beberapa saja ya, sebetulnya ada banyak sekali, tapi Bu Guru hanya sampaikan beberapa saja yang akan kita pelajari hari ini. So the first thing that we usually find is, lihat gambar pertama yang ada tanda panah ke atas lurus. Dari situ ya kita mulainya. Go straight ahead. Go straight ahead. Apa katanya? Repeat after me. Go straight ahead. Repeat once more. Go straight ahead. Lurus. Nah, dari sini lurus Bu, misalnya itu kita boleh pakainya go straight ahead. Lurus saja, itu lurus. Sekarang lihat lagi. Turn left. Turn left. Repeat after me. Turn left. Good. Turn left atau belok kiri. Next.
Setelah belok kiri tentu ada pasangannya ya. Ada turn right, belok kanan. Turn left and turn right, Turn left, turn right. Belok kiri, belok kanan. Then biasanya kita juga menemukan ini nih, cross the road. Cross the road. Seberang atau menyeberang, Oh, nyebrang Bu ke sebelah sana misalnya. Kita boleh pakai istilah ini, cross the road. Ulangi ya. Go straight ahead. Turn left. Turn right. Cross the road. Nah, sekarang kita lihat yang hijau nih di bawah. Ada 3 hal yang biasanya kita juga temui ketika membahas directions. The first one is take the second road on the left, katanya. Nah, ini kan di jalan itu biasanya banyak belokan ya. Kalau belokannya ada beberapa, misalnya kita mau belok ke arah belokan yang kedua, berarti kita bilangnya take the second road on the left. Kalau belokannya ada di sebelah kiri. Kalau belokannya ada di sebelah kanan, berarti take the second road on the right. Take the second road on the left and take the second road on the right. Nah, ini take the second road ini hanya dipakai apabila kita mau belok di belokan yang selanjutnya. Jadi misalnya ada 2 belokan. Nah, kita tuh beloknya bukan di belokan pertama, tapi di belokan yang berikutnya. Itu berarti take the second road. Kemudian sebutkan on the left or right. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada juga ini cross road. Cross road. Cross road itu apa ya? Kalau dilihat dari gambarnya kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Perempatan. Biasanya ini perempatan ya, itu cross road namanya. Perempatan. Next. Nah, ketika kita membahas tentang directions, biasanya itu juga diikuti dengan locations, or kita dulu pernah belajar tentang preposition ya. Nah, ini kita pakai lagi hari ini tentang directions karena biasanya kita menyebutkan tempatnya. Oh iya, pom bensin ada di sebelah sekolah misalnya. Oh, pom bensin ada di seberang rumah sakit misalnya, seperti itu. Itu locations atau prepositions. Nah, ini juga biasa dipakai di dalam giving directions atau memberikan petunjuk arah. Nah, masih ingat ya tentang locations ini? Kayaknya ini mudah sih. Ada next to. Apa ya next to? Do you still remember what is next to? Di sebelah atau di samping. Kemudian ada in front of. What is in front of? Di depan. Ada behind, di belakang, and between, ada di antara. Boleh ditambahkan juga across, di seberang misalnya, itu boleh ditambahkan ya. Di sini Bu Guru hanya mereview 4 saja. Ada next to, ada in front of, ada behind, and between. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini tadi review tentang locations. Next, kita belajar ya, asking for directions. Asking for directions atau bagaimana sih cara menanyakan arah. Caranya ada beberapa, tentunya banyak banget caranya, terserah kita sih sebetulnya, tinggal kita ngobrolnya aja pakai bahasa Inggris. Tapi di sini Bu Guru berikan 3 contoh yang mudah untuk menanyakan directions in English. The first one is, nah, ketika kita mau bertanya sama stranger nih, sama orang asing kan, kalau di jalan yang kita nggak kenal otomatis kita bertemu dengan orang asing. Pastikan kita polite ya, sopan. Jadi harus pakai excuse me. Nah, seperti itu ya. Permisi Pak, permisi Bu, Om, Tante. Excuse me, could you tell me how to get to blah blah blah? Misalnya. Could you tell me how to get to blah blah blah?
Nah, di sini permisi atau maaf Pak, boleh bertanya atau boleh tahu nggak ya kalau jalan menuju mana? Misalnya kita sebutkan di sini pura-puranya hospital ya, contohnya. Kemana ya? Misalnya kayak gitu. Kita boleh tanyanya, excuse me, could you tell me how to get to hospital? Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini lebih santai, nggak pakai excuse me. Boleh kalau kita udah kenal atau kita rasa orang itu bisa diajak ngobrol santai, boleh juga kita tanyanya langsung, can you tell me the way to hospital misalnya, or can you tell me the way to hotel, or can you tell me the way to apa ya, misalnya restaurant. Bebas ya, titik-titiknya diisi dengan nama tempat atau tujuan yang akan kita tuju. Dan yang termudah adalah where is the bla 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 misalnya. Kalau ini di mana ya? Misalnya kalau SD Arafi di mana ya? Berarti kita bisa tanyanya where is the atau where is SD Arafi, atau misalnya kita mau tanya kalau pom bensin di mana ya? Where is the gas stations? Misalnya seperti itu ya. Jadi Bu Guru berikan 3 pilihan untuk cara mudah menanyakan jalan atau asking for directions. Yang pertama apa? Boleh dibaca bersama yuk. 1, 2, 3, go read together. Excuse me, could you tell me how to get to bla bla bla. Bla 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 aja ya, kita pura-puranya. Next, can you tell me the way to bla bla bla? And the last one, where is the bla bla bla? Nah, bla bla blanya or titik-titiknya boleh diisi dengan nama tempat. Itu untuk asking for directions. Sekarang giving directions. Gimana caranya memberikan petunjuk arah? Tadi yang sudah Bu Guru berikan di awal, ada turn left, ada turn right, ada apa lagi? Go straight ahead or take the second road on the left misalnya, or take the second road on the right. Nah, yang itu silakan dipakai untuk giving directions atau menjawab pertanyaan yang 3 ini. Misalnya yang tadi ya, go straight ahead, or turn left, or turn right, or take the second road on the left or on the right. And jangan lupa tambahkan locationsnya or prepositionsnya di mana. Misalnya it's in front of apa, kemudian misalnya it's between apa and apa, or it's behind apa misalnya, or it's next to apa. Masih ingat ya tentang preposition? Caranya pokoknya harus pakai it's dulu di depannya. Oke? Sekarang kita belajar tentang bagaimana asking and giving directions dalam bentuk percakapan ya, or conversations. Yang pertama, take a look at the picture please. Nah, lihat gambarnya. Cara membaca petanya atau cara membaca arahnya, lihat tanda panah yang hitam ya. Berarti kita menghadap ke arah panah itu. Kita berarti ada di sini ya, di panah. Sekarang misalnya ada Billy and Susan. Billy ada di suatu tempat yang belum pernah dia kunjungi. Billy mau karena kehabisan bensin misalnya, Billy mau ke pom bensin or gas stations. Di jalan Billy bertanya kepada seseorang namanya Susan. Excuse me, could you tell me the way to the gas station? Kata Billy. Yang tadi ya, could you tell me the way to gas station? Lalu Susan menjawab, oh, go straight ahead, kata dia. Oh iya, lurus saja. And turn right, katanya, belok ke kanan. Betul ya, lurus kemudian belok ke kanan. Terus sebutkan ada di mana posisinya. It's next to the
supermarket. Itu katanya gas stationnya ada di samping supermarket. Seperti itu cara bertanyanya dan cara menjawabnya. Ulangi lagi ya. Siapa? Boleh di rumah nonton sama siapa nih? Nonton sama bunda, sama ayah, sama adik, sama kakak, sama temen? Boleh diajakin. Boleh siapa yang mau jadi Billy, siapa yang mau jadi Susan? Oke? Bu Guru jadi Billy ya, teman-teman. Oh, atau kita gini aja. Role play-nya Bu Guru yang bertanya, teman-teman menjawab di rumah ya. Boleh dibaca. Bu Guru jadi Billy, teman-teman jadi Susan. Excuse me, could you tell me the way to the gas station? Silakan dijawab. Answer please. Oke, sekarang teman-teman yang jadi Billy, Bu Guru yang jadi Susan. Silakan bertanya. Oh, go straight ahead and turn right. It's next to the supermarket. Nah, boleh dipraktekkan di rumah sama siapa yang menemani di rumah saat ini. Boleh praktek berdua ya. Kita lanjut dulu ya ke conversation kedua yang berikutnya. Masih sama. Nah, ini kita akan coba pakai kalau ada dua belokan. Oke? Ini lebih besar ya jalannya. Oh ya, mohon maaf ini Bu Guru lupa nih kasih tanda panahnya. Posisinya masih sama ya, tanda panahnya masih sama seperti yang tadi. Nah, sekarang Billy bertanya dengan cara yang kedua. Kalau tadi kan bertanyanya gimana? Could you tell me the way to bla bla bla? Sekarang Billy bertanyanya gini. Excuse me, could you tell me how to get to the hotel? Oke, beda ya. Tadi mah could you tell me the way? Sekarang could you tell me how to get to? Sebutkan nama tempatnya. Ulangi ya. Excuse me, could you tell me how to get to the hotel? Kemudian jawabnya, oh, go straight ahead. Then take the second road on the left, katanya. Oh, lurus saja. Kemudian ambil belokan kedua di sebelah kiri, katanya gitu ya. And D-nya kurang, mohon maaf ya. And it's in front of the bakery shop, dan tempatnya ada di mana? Hotelnya ada di depan bakery shop, or across the bakery shop juga boleh ya, ada di seberang bakery shop. Oke, jadi seperti itu ya. Coba Bu Guru beri contoh lain. Gambarnya masih sama ya. Take a look at the picture. Boleh dijawabnya di rumah. Nah, Bu Guru mau bertanya nih. Excuse me, could you tell me how to get to the park? Oke, sudah bisa menjawabnya? Coba Bu Guru bantu ya menjawabnya. Go straight ahead, then turn right, and it's between hospital and restaurant. Oke, so that's all ya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan diskusi melalui voice note. Nah, nanti Bu Guru akan kirimkan gambar dan mengirimkan voice note berisi pertanyaan. Setelah itu silakan anak-anak menjawab melalui voice note juga ya. See you on WhatsApp group. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.